You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn. Selamat datang di Richman Amri Story. Hari ini adalah ekspedisi Pusuk Buhit. Itu gunung yang di sebelah sana, bukit yang di sebelah sana. Jadi pada tanggal 11 Desember kemarin aku melakukan suatu perjalanan ekspedisi ke Pusuk Buhit. Ekspedisi ini udah lama sih untuk dilaksanakan, itu udah sekitar 3 bulan yang lalu. Dan ekspedisi ini dimulai pada pukul 9 pagi dan istirahat di salah satu SPBU di Merek. Di SPBU ini ada sih rest area, tapi udah penuh tadinya. Jadi di sini, tapi ini lebih baik sih karena bisa dapat view seperti ini. Ada view bagus lah di sini. Sembari beristirahat sambil menikmati pemandangan, kebetulan aku yang sedang lapar, menyantap makanan ringan seperti pop mini bisa menjadi salah satu alternatif dan mengganjal perut yang sedang lapar. Dan pada saat itu cuacanya sedang dingin, ya wajar lah pegunungan. Jadi ya seperti itu. Itadakimasu. Setelah selesai makan, perjalanan dilanjutkan kembali menyusuri jalan dari Merek sampai ke Tele. Tapi di perjalanan nanti aku akan singgah di salah satu air terjun yang terletak di pinggir jalan jalur lintas Sumatera Utara gitu kan. Jadi sekarang udah ada di Lai Pandaro. Dan tadi hujan ternyata deras sekali, mungkin basah. Kerilku udah basah, mungkin di dalam juga basah. Tapi ini sudah di dekat air terjun Lai Pandaro. Ada di tepi jalan. Rencana mau ngambil beberapa foto, tapi karena tiba-tiba hujan, jadi terpaksa dilanjutkan kembali perjalanan. Takut kamera handphone juga rusak, jadi dilanjut lagi. Masuk untuk Gunung Pusuk Buhit itu sendiri ada di desa Sagalahuta Ginjang, jadi terletak di sedikit ke dalam dan jalan yang seperti itulah. Untuk akses jalan memang masih agak sulit karena jalanan untuk ke desa itu masih belum diaspal atau belum diperbaiki. Sampainya di sana langsung berbaur dengan masyarakat di sana, ya mereka itu ramah sekali gitu. Dan kebetulan juga untuk istri atau ibu dari pemilik rumah bermarga Sihotang sama seperti marga aku sendiri dengan Sihotang gitu. Dan kebetulan mereka lagi marhobas atau dalam bahasa Indonesianya lagi sibuk untuk mempersiapkan suatu pesta. Ada perayaan pesta penyambutan Natal gitu di kampung mereka, di salah satu gereja di sana, di desa ini. Dang neng tu YouTube don. Kebersamaan itu indah ya kan? Oh lo. Sedih. Oke. Ini sudah keluar dari rumah Ito itu dan kita berangkat.
Sebenarnya aku mau singgah sih, tapi ini udah jam berapa? Udah kesorean juga. Wes lah, gas. Untuk treknya itu ya seperti ini. Naik ke bukit yang ada awan-awan itu, yang ada kabut. Ini serem gak sih itu guys, jalan sendiri ke puncak sana yang berkabut-kabut dan ada hutan pinus sedikit. Nah itu yang akan ku daki sana. Step pertama menuju ke puncak sebenarnya gitu. Dan aku sendiri, bayangin. No one. Let's go. Ini tuh udah gelap gulita dan keadaannya seperti ini. Banyak lampu-lampu dari perkampungan. Cuman ditemani sama suara-suara jangkrik. Ini lagi istirahat. Aduh, capek juga sih. Seperti inilah keadaannya. Dan sebenarnya nggak usah pakai, tak perlu pakai senter juga nggak masalah sih, karena jalurnya masih nampak juga. Dan seperti inilah keadaan di sini. Ini nggak boleh ngos-ngosan karena tahun depan harus ke Semeru. Gimana mau ke Semeru kalau sini aja udah ngos-ngosan. Cayo. Dan guys, di sana itu ada senter. Nah, di sini nggak kelihatan, tapi ada di sana tuh. Kayaknya ada orang sih di sana. Mungkin mau mendaki juga, nggak tahu deh. Ayo gaskan. Tapi di sana kalau nggak pakai kamera sih, ngadap ke sini, itu cantik. Ada lampu-lampu. Dan sepatu kesayangan pun jebol. Hei, korban. Nyeker dong asli. Mendaki gunung kaki ayam loh. Bayangin. Astaga. Demi alasan keamanan, karena kabut udah menutupin semua gunung dan area kiri kanan itu jurang, takutnya nanti aku terpeleset ke jurang. Jadi ya alasan keamanannya itulah kita mendirikan tenda di sini. Ini cukup landai dan mudah-mudahan angin nggak kencang sih. Mari kita keluarkan. Nah, sudah beres, tenda sudah berdiri. Tinggal pasang matras dan masukkan semua logistik. Lihat, kabut di mana-mana tidak nampak. Jarak pandang cuma 5 meter sampai 10 meter atau ya kurang dari situ. Jadi jalan satu-satunya yang diriin tenda di sini. Tempat yang safe lah. Oke. Saatnya beres-beres untuk di dalam. Ya, seperti inilah keadaan di dalam. Agak rempong juga. Keluarkan dulu logistik makanan. Dan ini wajah-wajah kelelahan. Ada SB. Jadi nggak usah pakai selimut lagi. Ada gas, ada minuman lagi, ada coklat untuk balikin mood.
Tahu apa yang gak ada? Gak ada kamu di sisiku. Dan itu berat. Kayak orang gila aku deh. Nah, seperti inilah keadaan di dalam. Wis. Ada makanan-makanan. Dan aku nggak biasa makan mie sih. Kalau lagi camping gini takut mules. Nggak tahu mau boker di mana jadi. Wis. Makannya roti, biskuit gitu. Biskuitnya biskuit. Apa nih? ASW, HTB, ATB, gitu. Roti, gitu dah. Minumnya isotonik karena kan kehilangan banyak cairan gitu. Ada bawa handuk karena ada rencana mandi besok. Yuhu. Ini panasin air minum. Ada teh pucuk. Gak sempet bikin teh manis. Beli teh pucuk aja lah. Panasinnya sebentar aja. Cuman untuk ya enak-enak untuk cocolan roti gitu. Oke, kita letak di sini dulu. Terus letakin alas. Karena perbedaan tekanan dan suhu, jadi dia mengembang. Padahal tadi nggak segitunya mengembangnya. Oke, mari kita makan. Itadakimasu. Yang penting itu kalori balik lagi. Jadi tenaganya cepat pulih gitu. Nah, karena udah capek kali, jadi bagusan tidur aja dah. Terus sekarang ini semua serba mudah, dipermudah. Biar keulat. Pengen sih nyanyi gitu ya kan, biar rame, tapi ini tanah leluhur gitu ya, harus sopan juga. Pengen buat musik tapi balik lagi menghormati leluhur aja lah ya. Kalau orang Batak bilang opung mulai jadi nabulun, ya itu kepercayaan suku Batak. Oke, karena udah capek kali ya,
Selamat malam dan selamat tidur. Besok kita lanjut lagi. Bye-bye. Oi. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ini masih belum terang hari sih. Ini masih jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dan tenda keadaan yang rembes karena embun. Kayaknya aku perlu flysheet ya. Biar nggak tembus dia, tembus air. Entah deh. Nah, pagi ini aku udah jerang air, udah masak air juga. Masih panas. Cepet dingin. Karena cuacanya cukup dingin. Perjalanan hari ini kurang beruntung. Biasanya aku kalau kesini sih selalu dapat cuaca yang bagus. Ini kurang beruntung karena ya hujan gitu dan kabut. Gak tahu nanti pas waktu terang hari bagus atau enggak gitu, biar dapat view yang bagus juga gitu. Ngerembesnya banyak, lumayan. Tapi untungnya semuanya anti air, jadi nggak tembus ke badan juga. Dan tetap hangat juga gitu. Ini persiapan untuk nanti. Karena ada lanjutin pendakian lagi. Tapi mau dapetin sunrise di sini sih, karena lebih bagus. Di sini sih sunrise kayaknya menghadap ke timur dia. Jadi ya nunggu sunrise aja dah. Tunggu ya sampai matahari terbit sedikit aja, baru kita keluar ambil foto atau video. Oke. Pagi ini ketiduran. Ini mau lanjut ekspedisi ke puncak karena hujannya bikin enak tidur ya, ketiduran jadinya. Tapi sebelumnya mau beresin tenda dulu dan langsung muncak. Cuacanya kurang mendukung. Ini kayaknya bakalan hujan lagi. Tapi udah stay di mantel sih. Semua udah di luar dari prediksi, karena cuaca ini kurang mendukung ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita berencana tapi alam yang menentukan dan Tuhan yang berkehendak. Oke. Lanjut. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan dan kabut sudah menunjukkan jalan untuk kita. Kabut-kabutnya sudah hilang sedikit dan akhirnya nampak jalur-jalur dan kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mari. Pusuk Buhit adalah tempat di mana lahirnya suku Batak dan menjadi tempat yang sangat sakral bagi masyarakat Batak itu sendiri. Berada di ketinggian 1972 meter dari permukaan laut, membuat tempat ini kerap kali ditutupi oleh kabut. Namun hal itu tidak menjadi penyurut semangat bagi para pendaki, karena di Pusuk Buhit itu sendiri mempunyai
keindahan yang sangat fantastis walau tertutup kabut. Dikarenakan faktor usia, yang sudah tidak muda lagi, nggak deng, ya karena nggak mau memaksakan diri, jadi istirahat dulu. Tapi seandainya aja cuacanya bagus, nggak berkabut seperti ini, pemandangannya tuh indah. Ini nggak berkabut semua. Apa tetap bersyukur karena sedikit lagi akan sampai puncak. Dan pada akhirnya sampai di Parsaktian Pusuk Buhit. Nih ada peringatannya, dilarang mendirikan kemah dan membuang sampah di tempat ini. Ya, ini tempat yang disakralkan atau dikeramatkan. Jadi diharap untuk teman-teman yang ingin mendaki supaya peraturan atau larangan ini diperhatikan dan dipatuhi. Dan itu adalah puncak Parsaktian. Parsaktian. Akhirnya sampai di ekspedisi tujuan dari ekspedisi Pusuk Buhit di puncak Parsaktian. Jadi seperti inilah keadaannya. Di sini tempat ritual khusus yang diyakini oleh masyarakat Batak dan juga kepercayaan Batak. Apa ya namanya ya? Parmalim. Salah satu agama asli dari Indonesia, bukan impor, tapi asli dari Indonesia, agama Parmalim, kepercayaan dari orang Batak Toba. Akhirnya sampai guys di puncak Pusuk Buhit di Parsaktian, tempat yang sakral bagi masyarakat Batak. Tempat di mana dipercayanya Opu Mula Jadi Nabulun dan si Raja Batak bersemayam di Pusuk Buhit ini. Kemarin aku kecewa sekali karena ada orang yang mabuk agama yang mengatasnamakan Tuhan, menginjak-injak situs warisan budaya leluhur dari masyarakat Batak, mengatasnamakan Tuhan karena dia sudah mabuk agama. Sampai dia lupa dari mana dia berasal. Sebenarnya ini sangat menyakiti masyarakat Batak itu sendiri, apalagi khususnya untuk masyarakat Batak yang memeluk kepercayaan Parmalim yang sangat mensakralkan tempat ini. Jadi marilah kita sebagai umat beragama saling menghargai kepercayaan masing-masing dan jangan menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain. Dan mari kita jaga situs warisan budaya leluhur kita. Ekspedisi hari ini sudah berakhir, tinggal turun. Jadi tujuan utama sudah sampai, persiapan untuk turun. Masih banyak awan kabut-kabut, jadi nggak terlalu pasti. Jadi agak susah mengambil foto yang bagus. Sampai jumpa di bawah. Perjalanan pulang menuruni bukit.
misteri, naiknya sendiri, tapi pas waktu turun ada teman, ada orang juga yang mau turun gitu, rame-rame. Padahal perginya tuh sendiri, naiknya anjay. Gimana lah bang, udah hobinya kayak gini. Ini komunitas atau gimana bang? Oh independen. Udah. Harusnya sih aku lewat dari jalur ini semalam. Tapi karena kabutnya tebal kali jadi nggak kelihatan jalurnya. Jadinya nyosor ke sana. Bang, Kak, aku izin sebelah sana ya. Terpisah jalur karena beda tempat base camp. Jadi adalah trek. Ini adalah trek yang akan kulalui, tapi pemandangannya itu seperti ini dan seperti ini. Tapi turunan sekali, ini kemiringannya entah berapa derajat gitu. Ini udah terlalu terjal sih. Kalau jatuh berguling-guling lah. Oke, mari kita lanjut. Naiknya ngerangka, turunnya ngesot, anjay. Sesekali berdiri, tiba pas waktu udah terjal seperti ini, harus ngesot. Dan pas waktu naik tuh ngerangkak. Nih, tuh miring banget. Dan ini jurang, ini alasannya kenapa aku berhati-hati sekali nggak mau ngambil resiko. Karena ya jalannya seperti ini. Ini jurang. Jatuh gelinding ke bawah. Mati bisa. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya ada kejadian unik semalam. Pas waktu tidur gitu kan. Akunya mimpi aneh gitu. Ada banyak tangan yang mau menggapai aku dari atas. Tapi nggak tahu tangan siapa gitu. Terus setelah itu aku kayak ketindihan. Jadi ya selama ketindihan itu aku berusaha menggerakkan diri dan aku sadar aku ketindihan. Dan aku langsung berdoa Katolik, berdoa orang Katolik, ya aku sendiri Katolik. Jadi ya aku berdoa Salam Maria, doa Bapa kami, kemuliaan, dan aku percaya. Terus ya setelah berdoa itu jadi aku berani. Karena ya kalau ada Tuhan ya aku berani gitu. Karena aku punya Tuhan jadi aku berani. Itu amazing sih. Pengalaman pertama sih. Udah beberapa kali di Pusuk Buhit. Pertama kali aku ditindih. Gak tahu entah kenapa. Oke, ini sudah sedikit lagi dan ini terjal sekali. Jadi kita lanjut lagi. Ini adalah view pada saat proses turun dari Pusuk Buhit. Dan ini adalah video terakhir sebelum baterai handphone habis. Jadi nanti tidak ada gambar proses untuk turun, cuman sampai di sini. Nah, sekarang sudah sampai di tempat penitipan sepeda motor di Desa Sagala Huta Ginjang. Iya kan, Le? Desa Sagala Huta Ginjang. Di sini tadi tempat yang kemarin untuk apa? Untuk menitipkan sepeda motor. Nah, gunungnya itu di sebelah sana yang tadi. Gak nampak ya dari sini. Di sebelah sana lah pokoknya gitu. Cuman memang jalannya agak-agak ekstrim. Ya, yang seperti aku jelasin di video. Jalannya harus sampai merangkak sama ngesot bisa dibilang. Susah lah jalannya bisa dibilang. Ya masih belum terbenahi juga karena masih sunyinya
wisatawan di daerah Pusuk Buhit ini tadi. Oke, perjalanan selanjutnya ke tempat wisata di sekitaran Danau Toba. Oke, hari ini pulang. Sekarang kita pulang dan menuju ke tempat wisata yang lain untuk next episode. Sampai jumpa di episode wisata lainnya. Bye bye.